Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam jumpa lagi bersama RPI Raden Panji Ingsun ya saudaraku. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengupas tentang ilmu yang berkaitan dengan alam astral ya, yaitu ilmu mengambil barang gaib. Banyak sudah para sahabat YouTuber, sahabat-sahabat kita yang membahas tentang ilmu tersebut saudaraku ya, dan rata-rata dari mereka mengatakan bahwasanya itu ilmu halu ya. Saya jawab bahwasanya itu ilmu halu untuk saat ini, tapi untuk yang dulu, tempo dulu, itu adalah ilmu asli. Rata-rata orang tempo dulu menganut ajaran kejawen, ajaran manunggal, ajaran nrimo ing pandum, dan ajaran tersebut tidak mungkin bisa diterapkan oleh ajaran sekarang, apalagi ajaran manusia-manusia akhir zaman seperti kita saat ini ya. Dan kita tidak boleh munafik saudaraku ya, kita tidak boleh munafik bahwasanya kita mengakui kealpaan, kekurangan, dan kebodohan diri kita di saat ini. Jadi jangan berharap kita itu pandai melebihi mereka-mereka ya. Jangankan pandai ya, orang-orang tempo dulu saja, satu batu besar, batu sungai, batu kali yang sangat besar-besarnya seperti kambing, seperti lembu, seperti sapi ya, itu hanya diangkat oleh satu orang saja saudaraku ya. Kalau sekarang jangankan satu kerbau ya, 5 kilo saja nafasnya sudah ngos-ngosan ya kan, apalagi berkali-kali saudaraku, apalagi bertonton, berkintal-kintal dan sebagainya ya kan. Secara akal sehat kan begitu. Jadi kita tidak boleh menyudutkan orang lama atau angkatan lama atau para legenda-legenda Nusantara. Tidak boleh menyudutkan orang-orang jadul. Tanpa orang-orang jadul, tanpa orang-orang lama, kita, orang-orang modern, tidak akan pernah bisa lahir ke dunia. Jadi hargailah mereka, hormatilah mereka, dan tetaplah kita masih ada di bawah, jauh di bawah mereka. Begitu saja saudaraku ya. Ini sebuah pemahaman yang akurat dan wajib kita pahami dan kita renungi bersama. Berikutnya, ilmu yang berkaitan dengan gaib. Kalau dulu yang namanya gaib itu hampir semua memiliki ilmu gaib dan kegaiban, dan dunia pada masa itu memang diselimuti oleh hal-hal yang bersifat gaib, mulai era zaman kerajaan sampai zaman penjajahan. Nah, yang saya kupas sekarang adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kadikdayan, ilmu pengasihan, ilmu kabegjan, ilmu gaib, kesaktian, dan lain-lain ya. Yang saya kupas untuk saat ini adalah ilmu mengambil barang gaib. Ilmu mengambil barang gaib untuk saat ini, untuk akhir zaman ini, bagi umat-umat dan makhluk-makhluk serta manusia-manusia akhir zaman sekarang ini sangatlah mustahil dan tidak mungkin. Kenapa saya mengatakan sangat mustahil dan tidak mungkin? Karena rata-rata manusia, makhluk-makhluk akhir zaman seperti kita semua adalah makhluk-makhluk yang ambisi dengan duniawi, manusia pemalas, manusia yang ambisi, manusia yang menang sendiri, egois, manusia yang takabur, sombong, dan manusia yang tidak memiliki hati nurani, serta manusia yang tidak punya pri kemanusiaan, dan manusia yang lupa dengan manusianya. Kemudian yang saya kupas adalah ilmu mengambil benda gaib, terutama yang berkaitan dengan pusaka atau peninggalan tempo dulu, baik itu era kerajaan sampai era penjajahan Belanda dan VOC ya. Memang banyak kita lihat, kita mendengar ya, dan kita mendengar kajian dari para sahabat di YouTube dan juga para pelaku-pelaku pendopolan, pembodohan, penipuan yang mengatasnamakan
orang-orang linui, orang-orang sakti terpandang dan sebagainya, termasuk gelar-gelar palsunya yang katanya mampu mengambil, menarik pusaka atau barang gaib atau barang-barang gaib. Kalau kita menyinggung tentang pengambilan barang gaib yang berupa pusaka, apapun juga termasuk patung dan emas, mungkin ada, tapi 1001, dan itu pun tidak dipublikasikan, saudaraku. Tapi kalau tempo dulu di era kakek buyut kita, itu ada 100%, bahkan 1000% itu ada, saudaraku ya. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang orang itu mengada-ada, bukan ada, tapi mengada-ngada. Sedangkan ilmunya yang mereka dapat dari membaca, dari melihat di YouTube, dari belajar di pasaran, membeli buku, membaca di perpustakaan, membeli online dan sebagainya. Bahkan menjiplak ilmu-ilmu yang ada di Google, di Mbah Google atau di YouTube. Memang saya acungi jempol dan benar apa yang dikatakan para sahabat di YouTube yang berkaitan dengan ilmu menarik barang gaib. Tidak ada ceritanya zaman sekarang ini ada orang sakti linui mampu mengambil barang gaib, ya kan? Jangankan mengambil barang gaib, disindir, dicaci maki, direndahkan, dibully, dikritik dan sebagainya, mereka tidak mau. Bahkan memblokir, bahkan melawan, membela diri, mau sakti dari mana? Sedangkan yang dikejar mereka adalah subscribe, hasil, terutama dijadikan penghasilan, dijadikan ladang hasil mereka di YouTube ya, saudaraku ya. Nah, saya akan meluruskan sejarah tentang ilmu menarik benda gaib, entah itu pusaka atau benda-benda berharga lainnya, entah itu peninggalan era kerajaan sampai era penjajahan. Siapa bilang ilmu tersebut tidak ada dan ilmu halu? Ya, kalau sekarang memang saya katakan itu ilmu halu dan itu ilmu pembodohan publik atau ilmu tipu-tipu. Tapi kalau dulu di era kakek buyut kita, ilmu tersebut adalah ilmu yang sehari-hari mereka lakukan, ilmu yang biasa mereka kerjakan. Jangankan mengambil benda gaib sekecil apapun, mengangkat batu saja untuk manusia akhir zaman seperti saat ini tidak mungkin mampu, saudaraku ya. Paling kita hanya mampu menarik, paling kita hanya mampu mengambil atau memikul batu 5-10 kilo, ya kan? Nah, kalau dulu di era kerajaan, era orang-orang sakti tempo dulu, satu batu besarnya seperti kebo, seperti sapi. Nah, itu diangkat oleh satu orang, saudaraku ya. Dan itu berkali-kali. Akhirnya mereka mendirikan sebuah candi, memahat batu, ya kan, batu gunung dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah sebuah candi dan bangunan tanpa lem apapun. Sedangkan sekarang kita pakai lem apa? Kita pakai semen, kita pakai cat dan sebagainya. Sedangkan dulu tidak ada perekat apapun. Kenapa sampai detik ini, sampai hari ini, sampai saat ini, sampai zaman ini, candi-candi kokoh berdiri? Dari hal semacam itu saja kita sudah kalah jauh, saudaraku. Kita itu bodoh. Ya, kita itu manusia akhir zaman yang bodoh, bahlul. Tapi kita tidak menyadari karena kita terlalu egois, sok pintar, sok menggurui, sok sakti, sok nipu. Apapun yang kita lakukan di era zaman ini adalah semua busuk. Yang dimaksud busuk adalah suka menipu publik, suka menipu saudaranya, suka membuat-buat cerita bohong, suka mengada-ada, mereka-reka dan sebagainya. Sedangkan orang tempo dulu kalau sudah berjalan lurus, ya lurus saja lillahi ta'ala. Kalau sekarang mau berjalan lurus, ada tikungan, kita belok.
Kalau dulu kita jalan lurus, mereka orang-orang tempo dulu berjalan lurus, ya lurus saja. Karena pemikiran mereka, walaupun kita anggap mereka itu orang terbelakang, manusia tempo dulu, manusia zaman batu, manusia jadul dan sebagainya, sejadul-jadulnya mereka mempunyai banyak jasa kepada kita, manusia akhir zaman. Tapi apa jasa manusia akhir zaman seperti kita kepada mereka? Hanya menjadi perusak saja, bermulut besar saja, sok sakti, sok hebat dan sebagainya. Tapi kalau orang tempo dulu tidak terlalu banyak bicara, mereka banyak menyendiri, banyak merenung, banyak memahami, banyak berkaca pada diri sendiri. Bahkan mereka eling atau ingat akan mati. Bahkan setiap hari mereka ingat akan mati. Tapi untuk saat ini kita tidak pernah akan ingat mati. Bahkan kita ingin hidup, hidup dan hidup lagi. Bahkan sampai hari kebangkitan nanti pun kita ingin terus hidup dan hidup. Itulah manusia-manusia akhir zaman. Walaupun tidak seluruhnya, tapi rata-rata begitu. Jadi kita tidak boleh munafik ya. Kita tidak boleh menutupi kekurangan diri sendiri. Kita manusia akhir zaman. Kita miskin ilmu. Kita miskin segalanya. Kita hanya pandai berkoar-koar. Apalagi di YouTube, kita hanya pandai menipu publik dengan settingan-settingan, dengan kesaktian-kesaktian mimpi, kesaktian-kesaktian dan lelucon-lelucon yang tidak masuk akal, mengada-ada dan sebagainya. Gelar dibawa-bawa sendiri, gelar diangkat-angkat sendiri. Sedangkan dulu tidak ada gelar apapun juga, tapi yang memberikan gelar adalah masyarakat, umat, massa, ya, dan alam. Dan mereka semua tempo dulu menggunakan sistem rimba, hukum rimba. Siapa yang menang, dia yang berkuasa. Tapi zaman ini siapa yang punya uang, dialah yang berkuasa. Sedangkan yang kere dan melarat serta miskin, sirna, pergi, buang ke laut jauh-jauh. Itulah manusia akhir zaman, saudaraku. Jadi kita tidak boleh munafik pada diri sendiri ya. Kita akui bahwa kita banyak sekali kekurangannya. Kita tidak punya jasa kepada mereka sebelum kita, pendahulu kita. Sedangkan mereka banyak sekali memberikan jasa dan ilmu pengetahuan kepada kita, baik itu berupa bangunan, baik itu berupa sistem proyek pembangunan, makanan, herbal, daun-daunan dan sebagainya. Jadi kita jangan pernah melupakan jasa-jasa besar nenek moyang kita. Begitu saudaraku ya. Dan juga terkait dengan orang yang konon katanya untuk saat ini pandai menarik pusaka, itu adalah bohong besar dan itu penipu busuk. Mereka hanya mengejar subscribe. Sekalipun itu ilmu ada, sekalipun masih hidup untuk zaman ini, ilmu tersebut tidak mungkin dipublikasikan. Tidak mungkin dipublikasikan. Ya, saya tegaskan lagi. Ilmu langka seperti itu tidak mungkin dipublikasikan, dan ilmu itu sudah langka. Sekalipun ada, tapi tetap dianggap tiada, karena memang ilmu tersebut adalah ilmu yang benar-benar sejati, mumpuni. Bukan ilmu abal-abal kelas pasaran yang dipertontonkan seperti sulap di tepi jalan, di pinggir jalan, di pasar dan sebagainya. Nah, begitu saudaraku ya, perbedaannya ilmu orang dahulu dengan ilmu orang yang sekarang. Jadi mohon dimaklumi dan dipahami. Jadi kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia akhir zaman, kita sebagai generasi, kita wajib percaya bahwasanya ilmu tersebut ada. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kita wajib tidak mempercayainya. Itu saja saudaraku. Jadi bila mana ada sajian di YouTube
tentang pengambilan pusaka dan sebagainya itu adalah trik dan settingan. Jadi itu bukan kebenaran ya. Dan mereka hanya menjiplak saja, membaca dari buku cerita, membaca dari dongeng, mendapat berita dari teman ke teman, atau membaca koran, majalah dan sebagainya, atau menyaksikan dan melihat di Mbah Google dan lain-lain. Begitu saudaraku ya. Jadi mohon dipahami, bila mana ada orang yang mengaku sakti, ada paranormal, tidak normal ya, parabola dan sebagainya, itu adalah pembohong besar, itu adalah penipu. Siapapun mereka yang mengatasnamakan manusia yang katanya yang konon mampu mengambil barang gaib untuk zaman ini, itu adalah penipu, kecuali mereka yang tidak pernah masuk dalam media dan anti media dan anti publikasi ya, baru kita memahami dan menyadari. Itu saja pembahasan dari saya untuk kategori ilmu sejati, ilmu yang asli, ilmu yang mumpuni, bukan ilmu zaman kini. Dan yang kedua, ilmu tipu-tipu, ilmu rekayasa jin ya. Zaman sekarang ini banyak sekali manusia yang berkolaborasi dengan jin, saudaraku ya. Jadi bila mana ada dan kita melihat langsung ada manusia yang bisa dan mampu mengambil barang gaib, tapi dipublikasikan, diumumkan, itu adalah manusia yang berkolaborasi dengan jin dan manusia yang dikuasai oleh jin. Jadi misalkan mereka mengambil barang gaib apapun juga dan ditampakkan secara nyata dan umum, maka itu disebut barang hasil curian ya. Itu barang-barang modern, kerajinan modern dan empu modern. Begitu saudaraku ya. Kenapa bisa dikatakan empu modern, kerajinan modern dan sebagainya? Karena barang yang diambil, yang dicuri tersebut adalah milik orang-orang zaman sekarang, milik orang yang bekerja menjual di pasar. Jadi jin disuruh mengambil, mencuri barang milik orang yang ada di pasar, yang ada di toko antik, yang ada di tempat kulakan atau tempat grosir barang-barang antik. Begitu saudaraku yang mohon dipahami. Tiba-tiba ada orang katanya yang bisa mengambil barang gaib. Setelah barang kita dapat, kita melihat, wah ini orang sakti beneran, orang sakti zaman now, orang sakti di zaman ini ya. Maka itu dipastikan adalah barang hasil curian. Dia berkolaborasi dengan jin. Jin disuruh mencuri barang di toko-toko tempat grosir, dan si dukun tersebut mengatakan bahwasanya itu barang asli, barang peninggalan. Begitu saudaraku ya. Dan kebetulan sejak saya umur 5 tahun saya sudah paham, sudah mengerti ya, sudah mengenal dunia, sudah mengenal ini kakek, ini ibu, ini bapak dan sebagainya ya. Sudah tahu, sudah paham. Umur 5 tahun sudah gede ya saudaraku ya. Nah, di saat umur 5 tahun sampai umur 10 tahun, saya tahu sendiri bahwa kakek saya, almarhum kakek saya, mengambil barang peninggalan kerajaan, dan itu beliau menggunakan dengan ilmunya sendiri yang ada kaitannya dengan kejawen, saudaraku ya. Kalau ilmu kejawen tidak mungkin dianut oleh manusia akhir zaman. Ilmu-ilmu kejawen itu hanya milik orang-orang tempo dulu ya. Kalau sekarang bukan ilmu kejawen, tapi ilmu tukang tipu, ilmu sampah yang sok kejawen ya, sok kejawa-jawaan, sok sakti ya. Begitu aja lah. Jadi nggak usah diambil pusing saudaraku ya.
Dan ilmu tersebut tidak pernah diturunkan kepada anak cucunya, dengan alasan itu sudah perjanjiannya bersama dengan guru-gurunya dulu. Karena ilmu itu bisa saja tidak membuat kaya anak cucunya, walaupun ilmu itu sakti mandraguna. Ilmu tersebut adalah ilmu yang disebut orang zaman sekarang disebut asma suryani, menggunakan asma suryani, menggunakan asma-asma bahasa Jawa dicampur dengan Arab dengan bacaan Quran. Itulah yang disebut dengan ilmu kejawen, dan ada asma-asma suryani di dalamnya. Hanya orang-orang kejawen yang paham. Kalau kejawen zaman ini, masa kini, kejawen akhir zaman ini tidak mungkin sama dengan kejawen tempo dulu, saudaraku ya. Begitu. Sekarang manusia banyak memikirkan ekonomi, penghasilan, kekayaan, memperkaya diri, membabi buta, tamak, dan sebagainya. Kalau dulu yang mereka kejar adalah ilmu, kesaktian, kemumpunian, kadigdayan, itulah yang mereka miliki dan mereka cari. Akhirnya apa yang mereka cita-citakan semuanya berhasil sukses. Jadi kalau ada manusia modern zaman ini, apalagi di YouTube, yang konon katanya bisa mengambil ini dan itu, ditampakkan dan sebagainya, itu adalah trik-trik modern. Mereka menggunakan alat-alat Doraemon. Semuanya ada kecepatan tangan, trik-trik yang lainnya, ada alat-alat yang membantunya, alat pembantunya. Begitu saudaraku ya. Jadi bulatnya begini, ilmu mengambil barang gaib itu ada. Saya tegaskan sekali lagi, ilmu mengambil barang gaib itu ada. Mengambil barang gaib yang asli dan sejati itu ada. Ada dahulu kala. Kalau sekarang tidak ada, saudaraku ya. Kalaupun ada, itu pun tertutup dan hanya orang-orang tertentu saja. Ilmu itu masih ada, abadi, entah siapa yang memiliki, tapi yang jelas ilmu tersebut masih ada, masih membudidaya dan dibudidayakan, dan itu tidak mungkin dipublikasikan. Itu hanya bersifat pribadi, untuk pribadi dan dirinya sendiri, titik, itu saja. Kalau di YouTube baru disebut dengan ilmu halu, ya, ilmu halu ya, ilmu kesaktian halu, ilmu rekayasa. Itu saja perbedaannya, saudaraku ya. Mohon dipahami dan dimengerti adanya. Bila ada salah ucap, baik itu yang disengaja ataupun tidak, sekali lagi saya RPI Raden Panjingsun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.